Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di podcast REN, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di program Filosofi Sholat kali ini, di episode kali ini, kita akan melanjutkan proses belajar kita bersama-sama, proses tadabbur kita bersama-sama dengan mencoba melihat kemungkinan jawaban, kemungkinan hikmah, kemungkinan filosofi di balik secara spesifik Allah menggunakan kata iqamus sholah atau secara harfiah dirikanlah sholat ketika kemudian memposisikan sholat sebagai ritual atau sebagai perintah untuk dilaksanakan. Selalu ketika menggunakannya Allah menggunakan iqamu atau kata lain yang masih satu rumpun kata dengan kata iqamu, yuqimus sholah misalkan, dan seterusnya, yang mana kemudian ketika kita akan melaksanakan sholat setelah azan biasanya dilanjutkan juga dengan iqamah yang secara kata juga masih satu rumpun kata dengan iqamu. Nah, menariknya ketika saya dalam proses untuk melihat, untuk memastikan apakah Allah menggunakan kata lain untuk perintah melaksanakan sholat ataukah tidak di dalam Al-Quran dengan menggunakan Fathur Rahman sebagai bagian dari indexing gitu ya, untuk melihat ayat-ayat yang menggunakan kata iqamu dan atau ayat-ayat menggunakan kata sholat. Dan ternyata sejauh yang saya temukan adalah semua perintah sholat selalu dimulai dengan iqamu. Dan menariknya Profesor Quraish Shihab sebagai pakar tafsir menafsirkan, menerjemahkan iqamu ini dengan dua terjemahan. Kadang-kadang dengan laksanakanlah secara sempurna dan kadang-kadang dengan laksanakanlah secara berkesinambungan. Sehingga kalau teman-teman lihat di judul diskusi episode kita kali ini, iqamu bagi saya memang butuh istiqomah sehingga pelaksanaannya bisa sempurna dan bisa berkesinambungan secara terus-menerus. Nanti kita akan melihat korelasi yang lebih dekat, lebih detail dari iqamus sholah dengan istiqomah. Nah, untuk sementara kita akan mencoba menjawab kenapa kemudian perintahnya selalu iqamus sholah atau dirikanlah sholat atau laksanakanlah secara sempurna. Karena rupa-rupanya sepertinya ini berhubungan dengan rukun sholat yang mana harus dilaksanakan secara qiyam atau berdiri. Qiyam, iqamus, koma itu kan juga berasal dari satu rumpun kata yang sama, sehingga ketika memerintahkan laksanakanlah sholat ini kemudian dengan kata iqamu untuk menunjukkan rukun utama sholat yang bersifat harus dilaksanakan secara berdiri. Yang boleh tidak berdiri kalau misalkan ada uzur yang membuat orang tersebut hanya bisa melaksanakan sholat misalkan dengan duduk atau dengan sambil berbaring. Nah, qiyam inilah yang kemudian karena satu rukun kata dengan iqamu yang sepertinya menunjukkan alasan kenapa sholat secara ritual perintahnya selalu dimulai dengan iqamu, karena sholat harus dilaksanakan sambil qiyam atau berdiri. Dan yang kedua adalah karena bisa jadi nilai sholat ini harus ditegak luruskan, harus diupayakan untuk tegak berdiri. Ketika berbicara soal tegak lurus kan itu hasilnya adalah derajat 90. Tegak adalah lurus ke atas yang sifatnya vertikal atau mahdoh, yang kelurusan kita, mustaqim kita secara koneksi, secara orientasi kita ke atas itu akan harusnya menghadirkan sikap horizontal yang juga lurus atau aspek hablum minan nas, ke atas aspek hablum minallah, ke bawah aspek hablum minan nas, yang kalau keduanya adalah tegak lurus, maka kita akan hablum minallahnya baik dan hablum minan nasnya baik. Artinya apa? Artinya sholat secara ritual itu sifatnya adalah mahdoh dan hablum minallah, langsung kepada Allah secara vertikal, minimal-minimalnya tegak secara fikih, benar secara fikih. Kalau kemudian nilai sholat bisa kita internalisasikan melalui proses pentadaburan filosofi sholat, maka sholat sejatinya akan menumbuhkan karakter-karakter baik
nilai-nilai baik akan menumbuhkan sistem kontrol diri yang baik, tanha anil fahsya'i wal munkar, sehingga hablum minannas kita menjadi lurus, menjadi baik, menjadi soleh. Akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Itu sebabnya kemudian karena hari ini ada orang yang saleh ritual tapi tidak saleh sosial, maka Gusmus kemudian mengutarakan bahwa sebetulnya saleh harusnya sifatnya integratif, harus sifatnya komprehensif yang mencakup saleh ritual dan saleh sosial, bahwa saleh sosial harus menjadi fundamen yang outcome-nya itu adalah salehan kita secara sosial. Nah, tentu saja untuk menghadirkan atau menumbuhkan, mengimplementasikan nilai-nilai tadi itu kan butuh kegigihan, butuh persistensi, butuh upaya yang berkesinambungan. Dan upaya ini, kegigihan untuk menegakkan, untuk iqomah itu disebut dengan istiqomah. Jadi istiqomah ini masih satu wazan dengan koma, tapi kemudian mendapatkan tambahan alif dan sin dan tak sebelum pak fiilnya, dan artinya menjadi upaya yang sungguh-sungguh untuk koma, untuk mendirikan, untuk melaksanakan secara sempurna, untuk melaksanakan secara berkesinambungan. Sehingga bagi saya istiqomah ini adalah karakter persisten, karakter gigih, yang dengan kegigihan itu apa yang kita kira susah bisa kita upayakan terus-menerus secara sempurna, secara berkesinambungan, sehingga walaupun mungkin hasilnya tidak sempurna, tapi setidak-tidaknya upaya kita sudah upaya yang sempurna. Kita berupaya untuk istiqomah qiyam ketika berdiri, sekuat tenaga tidak banyak bergerak, sehingga secara fikih benar. Kita juga istiqomah untuk memastikan nilai-nilai di dalam sholat bisa kita tegak luruskan, sehingga kita menjadi pribadi yang saleh ritual, saleh sosial, yang memiliki ketaatan ritualistik, ketakwaan, dan akhlakul karimah. Dan semua itu butuh istiqomah, apalagi ketika Allah mencifati hati kita sebagai ibarat daun yang mudah terombang-ambing oleh angin, seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari kenapa kemudian sholat secara pasti itu selalu dimulai dengan iqamus sholat. Berikutnya mungkin yang bisa kita diskusikan adalah kenapa kemudian di dalam sholat ada proses tahmid atau pengucapan alhamdulillah yang terus-menerus diulang-ulang, setidaknya dalam Al-Fatihah, tapi juga kemudian ada dalam doa ruku, sujud, dan lain-lain. Nilai apa yang sebetulnya sedang Allah coba terapkan dari proses tersebut? Kita akan mendiskusikannya insya Allah di pertemuan atau di episode berikutnya. Untuk sementara demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.